apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Anjay. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Benar, memang kita mau bersenang-senang. Yakin. Untuk bersenang-senang, ya. Untuk apa? Untuk meraih keajaiban. Apakah benar teman-teman semua yakin akan ajaib? Yakin bisa. Bisa. Allahu Allah. Akbar. Saya yakin. Teman-teman yang ada di sini seluruhnya, apalagi yang sudah hampir 3 tahun ya bersama Arta. Wah, keajaibannya sudah bertumpuk-tumpuk ya. Bersyukurlah sahabat semua. Karena apabila kita bisa melihat atau juga bisa mengoreksi, bukan kemudian merendahkan, tidak ya. Karena ini semua kan Allah yang hadirkan. Ada banyak drama gitu ya, atau cerita, kisah gitu ya, dari orang-orang yang belum mengenal magnet rezeki dalam keadaan yang sekarang ini. Masya Allah, luar biasa ya. Saya ceritakan setiap hari ada saja yang konsultasi ke saya, baik ada dari luar kota ataupun ada dari Batang, Pekalongan gitu ya. Yang sebelumnya ada 2 orang ya, yang kakaknya itu punya ada 800 juta, kakaknya punya pinjaman gitu ya, yang sepertinya semakin bertambah gitu kan ya, 800 juta itu. Kemudian yang adiknya 1 miliar, padahal sudah disampaikan jurus-jurusnya, tapi ternyata di rumah tidak bisa praktek sendiri. Tidak mudah ya, harus ada teman-teman, ada majelis gitu ya, kemudian ada mentor yang membersamai. Akhirnya di sana ada peta-peta keajaiban yang bisa nanti dilewati dengan mudah. Nah, pada saat ada ketidakmudahan, misalnya ya ada di finansial, berarti hutang yang berlapis-lapis. Ya, Bunda Ainis mohon izinnya untuk di-unmute. Bunda Ainis beda loh malam hari ini, makin cantik. Masya Allah, tabarakallah Bunda ya. Pada saat kita ada kekurangan ya, ada energi yang kurang ya untuk finansial, berarti di situ ditandai ada pinjaman yang belum juga bisa lunas gitu ya. Kenapa sih? Karena memang pada saat tidak diberikan ada data baik ya, ada energi positif gitu ya. Kemudian hutang ini kan bagaikan habit yang kurang baik, maka memunculkan ada banyak toksit, dan memang diawali dari banyak toksit itu gitu ya, energi-energi tidak baik. Pada saat tidak diimbangi dengan hal yang positif, maka tidak bisa. Yang namanya taubat dengan sendirinya tidak bisa. Memang harus benar-benar ada kekuatan dari dalam hati ya, kemudian langkah untuk bisa diperjalankan. Lalu apalagi kekurangan ada di keluarga ya, suami istri yang belum juga akur gitu ya, kemudian anak yang tidak bisa dikondisikan. Nah, pada hari ini pun sama. Anak yang mengalami depresi ya, kemudian tidak betah ada di rumah, siang hanya tiduran aja. Ayah ibunya bingung luar biasa gitu. Bunda, aku harus bagaimana? Gitu. Ya belajar Pak, yuk belajar Ibu magnet rezeki agar bermagnet nanti dialirkan ke anak. Insya Allah di situ doa-doa Bapak nanti banyak dikabul. Saya udah sholat Bunda, aku udah tahajud tiap hari, saya ke masjid 5 waktu gitu. Saya udah ke masjid gitu. Nah, pada saat sudah di masjid bagus gitu kan, itu kan amalan langitan ya, bagikan seperti itu yang kemarin saya sampaikan ya. Pada saat kita ingin sukses ya, ingin mudah, harapan dan doa-doanya banyak dikabul, kita harus satu, punya amalan bumi ya, baik dengan sesama, baik dengan keluarga, menjaga terumbu karang gitu ya, menjaganya dengan kebaikan-kebaikan, kita punya ada interaksi yang baik, kita punya usaha, punya pekerjaan. Nah, itu amalan bumi. Kemudian yang kedua, kita punya amalan langitan gitu kan. Ini amalan langitan malam hari ini ya, kita baca Al-Qur'an ya. Kemudian sudah ibadah maksimal. Terkadang satu ini yang tidak banyak orang tahu nih teman-teman. Kenapa bisnis yang juga tidak mudah jalan. Uang juga kayak bocor aja gitu ya. Sudah sampai nih di dompet, sudah di tangan, tapi tiba-tiba aja banyak ya pengeluaran sampai minus gitu kan ya. Kemudian anak tidak mudah diatur seperti tadi. Ternyata ada satu amalan yang sering banyak orang tidak tahu ini. Apakah itu? Amalan jiwa. Nah, amalan jiwa ini tidak bisa kalau hanya maaf ya dengan ibadah aja. Yang di situ akhirnya ibadahnya tidak bisa dimaknai.
karena tidak paham, gitu kan, tidak paham arti dibalik ruku, arti dibalik sujud itu, gitu kan ya. Arti dibalik yang paling mudah ya pada waktu takbir Allahu Akbar, apa sih artinya gitu? Ya artinya Allah Maha Besar, tapi dibalik itu ada penjelasan yang sangat panjang yang berkaitan dengan akhlak kita, yang berkaitan juga dengan ada keseharian kita, yaitu amalan-amalan jiwa kalau mau didalami. Tetapi kesadaran itu kadang memang harus dimunculkan dengan ada persoalan terlebih awal, seperti halnya saya, gitu kan. Kesadaran apa? Kesadaran untuk menjalankan amalan jiwa, yang itu nanti akan membersamai dari amalan langitan dan amalan bumi, mewujud seperti membentuk keajaibannya sangat mudah, sangat cepat. Walaupun kita tidak cepet-cepetan ya, teman-teman semua jangan tergesa-gesa kemrungsung, saya harus ajaib tahun 2026, saya harus ajaib Desember 2025. Ini menurut saintiknya itu jangan dipegangin bener. Boleh buat buku data ya ditulis, buat buku LOP ditulis saya tahun sekian, tapi setelah itu TSL, jangan melekat saya harus. Nah kalau saya harus, nanti yang terjadi adalah penyesalan gitu kan, atau pengen cepet-cepetan. Tetapi saya yakin, saya terima ya Allah, saya syukuri, lalu saya lepaskan kepadamu. Nah kalau sudah lepas seperti ini, seperti itu halnya, yang terjadi tugas kita bagaimana? Untuk bersenang-senang. Sampai dengan tidak ingat gitu, apa LOP-nya. Saya sering seperti itu. Tidak ingat LOP-nya apa yang sudah ditanam, tiba-tiba nanti ada. Gitu. Daripada kapan ya, kok belum sih gitu. Nah teman-teman semua, itu ya bagian dari rahasia-rahasia ya untuk bisa mewujudnya LOP, diantaranya itu teman-teman. Maka fitrah kita adalah penduduk surga, kita pegang itu. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Tentunya bersenang-senang bukan dalam keadaan yang maksiat, bukan. Bersenang-senang kemudian menjauh dari Allah, ya kita lalai, bukan. Justru bersenang-senangnya adalah mendekat kepada Allah. Itulah kebahagiaan, kesenangan kita yang sejati. Kesenangan kita, kebahagiaan kita yang sesungguhnya, yaitu saat kita ibadah seperti ini, saat kita baca Al-Quran kok senang, saat kita nyari ilmu, ya raih ilmu kok kita bahagia. Itu benar-benar kebahagiaan yang sejati. Coba teman-teman cermati. Saat teman-teman sudah bisa menikmati bacaan Al-Quran, saat teman-teman sudah menikmati hadir di taklim, bahkan habib, bahkan menjadi ketagihan, maka akan melahirkan banyak keajaiban berdatangan. Seperti halnya kayak nggak usah diminta aja hadir gitu teman-teman. Apalagi di LOP kan lalu TSL gitu ya. Nah teman-teman semua jangan berpanjang-panjang dan berlama-lama gitu ya, karena kita nanti akan ada riadonya juga ya. Kita harus simak nih materinya, karena bagaimana data-data magnet rezeki ini bisa masuk ke bawah sadar, kita harus tahu ilmunya yang masuk dari wilayah sadar gitu teman-teman ya. Kita ingat materi yang kemarin, bagaimana kita membentuk layar yang bagus, nasib kita yang bagus, yaitu dengan cara yang sadar ya, dan memasukkan data-data yang baik. Saat ini kita sadar kita butuh ilmu, sadar kita butuh energi baik, sadar kita butuh keajaiban gitu kan ya. Akhirnya kita kayak awalnya tuh the power of paksain aja gitu, daripada dipaksa oleh Allah. Kayak saya dulu mending dipaksa oleh diri sendiri gitu. Kalau dipaksa oleh Allah kan apa nih? Dengan persoalan, dengan penyakit, dengan rumah tangga yang tidak nyaman, itu tandanya dipaksa oleh Allah untuk hadir di majelis. Nah teman-teman semua yang zona nyaman, ya jangan terlalu nyaman, karena pada waktu nyaman itu nanti bisa jadi tumbukan itu begitu seperti menghantam ya. Siap-siap ya untuk kita bisa berikan pelindung yang dengan ada ilmu dan amalan-amalan ya yang terbaik, yang tentunya adalah dari Al-Quran, ada sholawat ya, dan alhamdulillah. Teman-teman semua, sahabat kesayangan Allah, malam hari ini kita ingin tahu apakah itu 5 tangga pembuka rezeki. Maka teman semua, mari untuk kita simak ya. Kita sambut beliau ya, Bunda Pita yang luar biasa. Bagaimanakah penjelasan dari 5 anak tangga pembuka rezeki? Apa saja kak itu? Kok cuma 5 Bunda Pita? Nggak harus 7 gitu ya, nggak harus 12. 5 itu apakah?
saja. Teman-teman siapkan untuk alat tulisnya, karena ilmu itu bisa kita ikat kuat ya dengan tulisan. Nanti bisa disimak lagi, ya buku saya banyak sekali gitu ya. Karena menyimak nanti tulis lagi, menyimak nanti tulis lagi gitu ya. Nah mungkin ada yang bisa difoto, silakan, nanti harus ditulis karena gerakan menulis itulah memasukkan ada kepikiran, kemudian menyimak lagi, menulis lagi gitu kan ya. Jadi gerakannya kayak 3, kayak 4 kayak gitu kan kalau menulis itu. Nah teman-teman semua, kita sambut ya Bunda Vita pada malam hari ini dengan tepuk tangan yang gemuruh. Silakan Bunda Vita. Tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Pada bahagia. Silakan Bunda Vita. Terima kasih Bunda Susan. Openingnya selalu bahagia. Iya, iya. Karena memang awalan untuk menarik energi vibrasi yang positif harus bahagia dulu Ya, ya. betul, betul. Belajar pun itu adalah proses bersenang-senang ya. Jadi bukan belajar adalah proses yang memusingkan, tidak. Bukan. Tapi kalau kita menjalani proses belajar dengan senang, nanti hasilnya wah cepat ajaib gitu ya. Betul, ya. Ya, sebelum saya mulai, Bunda, saya mengaktifkan dari kemarin ya, yang namanya chat gitu ya. Ada tulisan berjalan, apakah nampak di HP atau di laptop teman-teman? Tidak, tidak nampak. Ada? Bun. Tidak. Tidak Ada? nampak. Tidak ada apa-apa. Belum nampak, belum. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Kalau di saya kelihatan, apakah hanya saya yang melihat captionnya? Setiap kata-kata diterjemahkan gitu, Bunda. Oh, belum ada Bunda. Belum muncul, Bun. Tidak apa-apa. Oh, Belum yes. muncul, ya. Iya, maksud saya di rekaman juga apakah nanti nampak gitu loh, Bunda? Oh gitu, ya nanti ya coba ya, karena proses rekaman besok. Berarti. Ya. Iya. Kalau yang saya pernah lihat di rekaman sudah bisa muncul, Bun. Oke. Gitu. Ya, Ya, saya ya. mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah peserta RFFLOP, saya doakan pada malam hari ini yang mengikuti ruangan Zoom semuanya beserta dengan seluruh keluarganya senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Rezekinya dari arah mana saja 5 miliar 1 bulan. Amin. Sahabat ada di mana-mana. Amin. Yang belum haji bisa segera haji, yang belum Amin. umrah bisa segera umrah, lanjut bisa haji menghajikan, umrah mengumrahkan. Amin. Amin. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga yang terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman semuanya, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama yang pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah tema kajian yang istimewa, sebuah 5 anak tangga yang bisa membawa teman-teman semuanya menapaki ya, untuk melangkah senantiasa ke atas di menggapai keajaiban-keajaiban yang kita mau. Nah, jadi 5 anak tangga pembuka rezeki yang insya Allah ini juga 5 anak tangga yang bisa mengantarkan kita menuju surganya ya. Ayah, bunda, kakak, abang, adik semuanya, pernahkah kita merasa seperti rezeki belum lapang gitu ya, apalagi di tengah hiruk pikuknya kondisi negara kita yang di luar sana banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat hati kita kurang nyaman ya, apalagi membaca berita-berita ya. Ada yang barusan viral gitu ya, rekening bank tiba-tiba diblokir oleh PPATK gitu ya. Nah itu bukan 1-2 orang ya, jutaan orang. Ternyata kalau kita tidak bertransaksi di bank selama 3 bulan, minimal 3 bulan sampai 6 bulan berturut-turut, rekening kita tiba-tiba dibekukan ya, karena PPATK itu sedang meneliti, konon katanya sedang meneliti apakah itu merupakan aliran dana mengendap
hasil dari korupsi. Dalihnya seperti itu, dalihnya gitu. Tetapi kenapa yang diblokir adalah rekening-rekening yang jumlahnya sedikit. Kadang-kadang yang berjumlah 1 juta, 4 juta gitu. Lama nggak transaksi 3 bulan sampai 6 bulan itu tiba-tiba dibekukan. Jadi kayak orang mau ngambil ATM saja nggak bisa gitu. Ya ada tulisannya ramai sekali gitu. Saya memperhatikan sosial media. Kenapa bisa demikian gitu? Seolah-olah ada ketidakadilan di sana. Nah, itu baru satu. Belum yang lainnya ya. Ada kasus pembunuhan, kemudian ada yang katanya Zoom nanti mau dipajakin, mau kena pajak. Kondangan pun Bunda Murti, kalau Bunda Murti ngamplopin itu ada pajaknya. Ya Allah. Macam-macam aja, unik-unik banget gitu. Saya juga nggak habis pikir itu. Kenapa pemerintah menerapkan aturan kok sekarang makin ke sini makin ke sana gitu. Ya, tapi seorang pengamal ilmu magnet rezeki itu ya apapun keadaannya harus senantiasa apa teman-teman? Wow, Wow, keren. keren. Gitu, kita menyikapinya dengan wow keren gitu ya Allah gitu macam-macam ini belum selesai gitu itu tambah lagi itu gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita tetap dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang padahal dunia di luar sana tidak baik-baik aja ya, mau tidak mau sepertinya kita juga bakalan kena imbasnya gitu kan. Nah, tapi di dalam ilmu magnet rezeki Ustaz Nasrullah mengajarkan untuk selalu menghadapi apapun situasi yang kita dapatkan dengan sikap yang tenang dan bahagia. Kalau kita bisa tenang dan bahagia, itu rezeki mudah nempel. Meskipun ya umpama rekening kita diblokir, nggak bisa diambil, tapi nanti ada aja uang yang datang, bukan dari rekening. Nah, ini saran saya kepada teman-teman yang punya rekening di bank, segera alihkan. Ya, makanya MR itu sudah punya antisipasinya gitu, antisipasi menabung. Ya, makanya jangan nabung di bank gitu. Nanti bank-bank biar pada kolaps gitu. Gitu ya. Nah, aliran dana di bank itu, bank apapun di seluruh Indonesia sudah dialihkan menjadi yang namanya dana tara. Nah, dana tara itu kegunaannya buat apa? Investasinya buat apa? Kalau kita menabung di bank, itu bukan nitip uang sebenarnya. Uang kita itu hilang. Gitu. Kalau ada krisis ekonomi, kita mau narik uang kita sendiri nih, bank-bank itu sebenarnya pada kolaps. Makanya pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter gitu ya, saat itu peralihan Orde Baru, nah semuanya bank pada kolaps karena mereka nggak punya uangnya. Uangnya itu, misalnya kita punya uang 10 juta gitu, yang disimpan di banknya itu hanya 10%-nya saja gitu. 90%-nya itu dipinjamkan orang lain. Nah, diputer ceritanya kayak gitu biar mereka mendapatkan keuntungan gitu. Kan kayak gitu. Nah, makanya Ustadz Nasrullah selalu mengarahkan kita kalau punya uang di bank berapapun, jangan banyak-banyak lah disimpan di bank ya. Cukuplah untuk transaksi kita sehari-hari, sebulan-bulan kita. Tapi jangan sampai dana itu bisa mengendap gitu kayak kasus yang sekarang ini sedang viral, sedang ramai, dana tiba-tiba diblokir gitu kan. Nah, khawatirnya itu gitu. Padahal itu uang-uang kita sendiri, tapi mereka zolim gitu. Nah, supaya kita tidak terkena gitu, istilahnya kalau di bank ada ribanya gitu dan lain sebagainya, teman-teman segera alihkan investasi ke dinar khairul rezeki gitu ya, seperti itu. Walaupun belum bisa beli Bunda, mulai dari yang terkecil gitu. Konsistenkan menabung itu setiap bulannya, karena itu aset yang insya Allah akan menyelamatkan kita di suatu hari nanti. Karena keadaan semakin tidak karuan ini gitu kan, kita memang sedang hidup di akhir zaman gitu. Nah, berpulang dari itu semua kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan saat ini, kita akan belajar bagaimana bisa membuka rezeki-rezeki yang lain gitu ya, dengan menapati 5 anak tangga pembuka rezeki gitu ya. Nah, Allah itu bukan memberi rezeki kita ketika kita sedang dalam kondisi minus ya teman-teman. Bukan memberikan rezeki sengaja dilambat-lambatin. Ya umpama Bunda Waliatun dengan Bunda Diah Utami contoh ya. Kenapa Bunda Diah Utami keajaibannya udah banyak, saya kok belum? Nah, kadang-kadang kita manusia wajar ya berpikir pakai logika, karena memang kita dianugerahi Allah dengan sifat-sifat yang lengkap gitu. Ada perasaan, merasa, kemudian ada perasaan akal melogika, dan juga ada hawa nafsu di sana gitu kan. Nah, ketika itu semua berkumpul di hati, dan hati itu adalah cermin ya, kayak lagunya Bimbo, ingat nggak Bunda? Hati adalah cermin. Kan kayak gitu ya. Nah, itu adalah cerminan dari tingkah laku kita sendiri gitu. Cerminan dari tingkah laku sendiri, keputusan kita sendiri.
Umpama saya membandingkan hidup saya dengan Bunda Susan misalnya. Bunda Susan kok keajaiban molok langsung mudah LOP-nya mudah ting langsung terkabul kok saya belum gitu kan. Nah, kadang-kadang yang namanya manusia ya kadang-kadang ada bisikan syaitan terserat dengan hawa gitu ya. Apalagi tiba-tiba ada orang yang tidak belajar MR gitu kan. Ngapain kamu belajar MR? Ya kan, menghasut kemudian ya dia pakai logika. Apa sih yang diajarkan Nasrullah itu gitu kan? Itu tidak masuk akal, tidak ada logika. Keajaiban apaan keajaiban gitu kan. Emang kamu belajar 1 bulan di RFLOP sama Bunda Susan sama Bunda Vita dapat apa gitu kan. Kamu udah ajaib belum gitu. Sering banget kami mendapat curhatannya demikian. Bahkan gitu ada yang bilang bahwa kami ini adalah tukang istilahnya membodohi membodohi rakyat Indonesia katanya ya. MR itu adalah kajian yang membodohi rakyat Indonesia. Pak Nas juga udah merasakan itu gitu, mendapatkan kritikan seperti itu. Lah membodohi bagaimana gitu kan? Masa iya manusia bisa ajaib mendapatkan lunas amanah secara tiba-tiba bla 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 begini begitu gitu kan? Nah itu karena orangnya tidak yakin dan percaya. Tapi kalau ada orang yang yakin dan percaya, faktanya gitu, faktanya kita semua sudah merasakan keajaiban-keajaiban. Ya kecuali yang belum masuk ya, baru masuk ya, baru join gitu ya, baru kenal MR, baru banget, baru lahiran gitu. Nah, yang sudah lama, yang bertahun-tahun belajar gitu kan, pasti sudah dapat keajaiban. Benar nggak Bunda Dia, Bunda Waliatun, Bunda Murti, keajaibannya apa gitu kan? Banyak banget ya kan? Banyak Inilah banget Bunda, yang alhamdulillah. kita syukuri gitu. Kalau baru sebulan, 2 bulan itu kalau belum ajaib berarti masih ada perisai yang harus dibersihkan gitu ya. Tanda-tanda kenapa kita belum ajaib, ada perisai yang harus dibersihkan. Terutama perisai yang pertama adalah perisai keyakinan. Nah, tidak yakin gitu. Tidak yakin dengan ilmu MR tidak akan berhasil. Karena ini bukan ilmu logika, bukan ilmu tambahan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Karena di MR 1 tambah 1 bisa menjadi 1.000.000. Ya karena nggak pakai logika gitu kan. Kalau Allah mau gitu 1 tambah 1 bisa jadi 1 miliar gitu kan. Lah kok bisa seperti itu? Iya bisa. Ini namanya meleverage rezeki gitu, membesarkan rezeki dengan perusahaannya Allah. Nah, ada triknya, ada langkahnya yang harus kita jalankan. Nah, ketika sudah kita jalankan semua prosesnya, menikmati semua prosesnya dengan perasaan suka dan rela, sukarela, jangan terpaksa, jangan hanya FOMO ikut-ikutan, kepo apaan sih MR gitu kan. FOMO itu ikut-ikutan Bunda kami mau ke sana, yuk ke sana. Tapi Bunda Dinanya ke sana, yuk ke sana. Namanya ikutan yang trending gitu. Itu tidak akan berhasil gitu. Tapi di MR ini ada sebuah pola yang harus diikuti baik-baik gitu dan dipercayai baik-baik, dan teman-teman tidak boleh merasa gentar gitu ya ketika ada orang lain yang bisikin kita, ya termasuk hawa nafsu kita sendiri yang membisik-bisikkan kita, udah andeh ngapain sih ngaji investasi gitu, ngapain sih membahas ini gitu kan. Ya itu nggak mungkin gitu. Faktanya yang percaya kok iya ajaib aja dapat mobil, lunas amanah gitu, bisa cuci darah itu berhenti gitu kan, yang gagal ginjalnya sembuh, yang sakit kanker bahkan 0 gitu ya. Karena apa? Yakin dan percaya. Nah inilah yang harus kita asah gitu. Apanya? Keyakinan itu membuka perisai tidak yakin, mengubahnya menjadi sebuah keyakinan. Karena apa? Rezeki itu polanya tidak untuk dicari-cari, tapi dijemput dengan vibrasi. Ya, rezeki tidak dicari-cari, tapi dijemput dengan vibrasi yang tepat. Gitu. Vibrasi, ya, energi. Ya, karena membahas rezeki itu membahas tentang energi. Gitu. Planet rezeki itu mengajarkan bahwa rezeki itu energi. Hanya hati yang bersih serta frekuensi langitan yang tepat yang bisa menariknya. Nah, kalau hati teman-teman belum bersih, gitu kan, kalau frekuensi langitannya itu belum tercapai tingginya, minimal berapa sih? 200 frekuensinya, gitu kan, minimal gitu. Frekuensi rezekinya adalah 200, setelannya itu harus 200 Hz gitu. Kalau belum mencapai itu, maka rezeki itu tidak akan mudah tertarik. Nah, untuk mencapai itu harus ada kerja-kerjanya, itu ilallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita sudah memasrahkan sepenuhnya
ridhonya, bahwa rezeki kita sesungguhnya berasal dari Allah, bukan dari jabatan, bukan dari atasan, ya, bukan dari pemerintah. Saya PNS digaji pemerintah, iya, tapi pemerintah itu dananya dikelola dari mana gitu kan, dari rakyat, dari ini, tapi ya tahu ya. Cuman nah, uang itu kalau Allah tidak berkehendak saya nggak akan dapat gitu kan, semuanya berasal dari Allah. Maka ketika kita melandasi fondasi kita dengan meyakini bahwa rezeki itu semua dari Allah, ya, maka ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan uang jumlahnya berapapun, kita itu harus memiliki hati yang ikhlas untuk menerimanya. Nerima dulu gitu kan dari Allah. Allah kasih saya hari ini dagang, ya saya dagang SR12 gitu kan, hari ini closingnya baru 50.000 gitu ya, dia terima gitu, alhamdulillah, itu rezekinya ada gitu, ya kan. Nah, ketika kita misalnya menjadi seorang pedagang, pengusaha gitu, dagang itu bukan semata-mata untuk mencari dunia aja, mencari nilai rupiah aja, tapi niatkan ketika sudah memasuki tauhid la ilaha illallah, dagang itu untuk proses meraih ridhonya, ya kan. Misalnya dagang apa nih, susu kambing, etawa, gomilku ya, dagang susu Bunda Murti, ya kan, bukan hanya sekedar mencari nominal rupiahnya. Bunda Diana dagang dinar, bukan hanya sekedar ngejar lakunya itu, tapi sisipkan nilai tauhidnya di sana. Saya ingin dagang dinar. Saya dagang dinar ini nih, saya adalah satu, menghidupkan sunnah. Dua, ya, menghidupkan sunnahnya Rasul, ya kan. Nah, yang kedua berarti saya dagang dinar ini untuk memuliakan. Kan? Makanya slogan dinar adalah simpan aman, memuliakan dan muliakan. Muliakan siapa? Bukan emasnya sendiri, tapi memuliakan orang lain gitu. Ya kan? Dengan mengetahui bahwa emas memberikan edukasi bahwa emas ini adalah logam mulia loh Pak Bu, maka kita harus memuliakan. Apalagi ini adalah emas dinar, ada logo Allahnya di sana gitu, bukan hanya sekedar logo Allah, tapi mempunyai makna. Nah, terangkan panjang lebar kali tinggi gitu kan tentang dinar gitu. Niatnya apa? Menghidupkan sunnah itu. Ajarannya siapa? Rasul. Nah, ajarannya Rasul yang dibawa oleh Rasul, otomatis itu adalah banyak nilai tauhidnya. Benar nggak? Kan Allah yang memerintahkan. Di Al-Quran juga sering disebutkan yang paling berharga adalah yang putih dan yang kuning gitu. Apa itu? Dirham dan dinar gitu. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa dinar itu adalah hal yang harus dimuliakan, dan itu adalah alat tukar yang sah menurut Islam di dalam Al-Quran. Itu dinar sebenarnya. Walau di zaman sekarang dinar bukan berfungsi sebagai alat tukar, tapi sebagai alat simpan. Nah, seperti itu. Kemudian usaha itu tidak hanya sekedar untuk mencari profit aja, tapi harus ada nilai ibadahnya. Kan? Usaha itu harus ada nilai la ilaha illallahnya, beribadahnya. Contohnya apa? Bunda Susan adalah seorang pengusaha. Ya. Di balik usaha ya, sedang dijalani oleh Bunda Susan, dia berdagang, itu Bunda Susan juga menjalankan sebuah syiar dakwah. Nah, dakwah itu apa? Ibadah gitu. Kemudian Bunda Susan merekrut karyawan sekian puluh orang gitu kan. Nah, Bunda Susan memuliakan dan membahagiakan puluhan keluarga gitu, ya kan. Nah, kemudian di sana di balik proses jual beli yang Bunda Susan lakukan gitu, ada terselip nilai ibadahnya. Lalu bagaimana dengan saya gitu kan? Saya adalah seorang PNS yang pengusaha juga. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, saya tetap memuliakan meskipun saya belum punya karyawan sebanyak Bunda Susan gitu. Jangan saya muliakan siapa? Nilai ibadahnya buat siapa? Buat customer. Nah, gitu. Ya, buat pelanggan-pelanggannya. Itu adalah nilai ibadah. Ketika Bunda Dia, Bunda Wayatun, Bunda Tuti Warmah, ya pengusaha-pengusaha di sini banyak gitu ya, melakukan proses jual beli gitu ya. Layani orang yang membeli kepada kita atau customer kita dengan perasaan beribadah, bahagia gitu. Ibadah adalah proses menjual ya, menjual barang dengan ridhonya Allah gitu. Saya punya barang apa sih? Dinar. Saya punya barang nih, susu kambing etawa itu, fungsinya adalah untuk begini gitu. Benefitnya sebutkan gitu. Saya mencari berkahnya Allah Bu, saya jualan susu gitu.
untuk kesehatan ibu insya Allah manjur gitu. Nah itu tawarkan dengan nilai-nilai ketauhidan di sana gitu. Maka lihatlah Rasulullah juga seorang pedagang, ya kan? Rasulullah adalah seorang pedagang yang unggul. Maka Rasulullah disebut Al-Amin gitu. Al-Amin adalah orang yang terpercaya. Makanya ketika itu Siti Khadijah meminang beliau, melamar beliau. Maaf, suaranya kok kecil ya? Ya, mohon izinnya Bunda Umi ada, mohon izin. Soalnya suaranya Bunda Umi masuk ke sini. Di unmute ya. Saya matikan dulu ya. Di unmute ya Bunda Umi ya. Mohon izin ya. Pojok kiri Bunda bawah. Pojok kiri bawah Bunda. Unmute Bunda. Alhamdulillah. Ya. Jelas. Silakan Bunda Pita. Ya, sudah jelas. Oke, saya lanjut. Bismillah ya. Baik, tadi sudah sampai penjelasan. Julukan Rasulullah adalah Al-Amin, ya, pengusaha yang terpercaya, gitu ya. Jadi karena Rasulullah ini berdagang dengan tidak hanya sekedar melakukan proses jual beli, tapi saat itu Rasulullah belum membawa Islam, gitu. Tapi Rasulullah sudah menjadi seorang penyembah Allah yang taat, gitu. Meskipun namanya belum Islam, tapi beliau melakukan kerja-kerja Islam, gitu kan. Saat itu Rasulullah berdagang sampai akhirnya ketemu dengan Khadijah. Ya. Khadijah, istri beliau yang pertama, kemudian melamar beliau menjadi suaminya. Gitu. Maka setelah Rasulullah ini berdagang, gitu, jualan Khadijah itu tambah ramai, gitu. Profitnya banyak. Karena apa? Banyak nilai ibadah yang beliau sisipkan. Jadi pengusaha yang bertakwa, gitu. Kemudian melihat nabi yang lain, misalnya contohnya siapa? Nabi Ibrahim, ya. Ketauhidannya itu membuka rezeki dari langit, gitu. Ya, ada burung-burung, mukjizatnya, salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim selain mendinginkan api, beliau itu bisa dapat hidangan, ya, kayak Maryam, dapat hidangan dari kayak Maryam, tapi yang membawa hidangan, kalau Maryam itu kan cuma duduk diam aja, tiba-tiba cering ada makanan, tapi kalau Nabi Ibrahim makanannya itu yang membawa burung-burung yang terbang, gitu. Dia dikejar-kejar oleh kaumnya makanan, akhirnya diberikan makanan oleh burung-burung, gitu. Nah, kemudian magnet rezeki itu, ya, magnet rezeki itu mengatur rezeki itu bahwa urusan Allah lah, suka-suka Allah gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu memaksa Allah. Misalnya ketika sedang LOP, ya Allah saya mau 100 juta supaya lunas amanah saya, gitu. Nah, kapan dapatnya? Kapan dapatnya? Jangan diharap-harap ya, jangan terlalu diharapkan kapan dapatnya. Tapi lakukan prosesnya dengan wajar, gitu. Jangan terlalu kesannya memaksa Allah. Ya Allah kapan sih? Dia udah ajaib, saya belum, gitu. Nanti kesannya kita protes, gitu, protes kepada Allah. Ya. Kemudian tangga yang kedua, ya, tangga yang kedua adalah sholawat. Nah, ini adalah saluran rezeki juga buat teman-teman kita. Ibadah tadi yang pertama mentauhidkan Allah, tangga yang kedua adalah sholawat. Karena ini adalah saluran rezeki melalui Rasul, ya, istilahnya kita tawasul, ya. Tawasul bukan kepada kiai, tawasul tapi langsung kepada manusia yang paling mulia di muka bumi, lebih mulia dari Nabi Adam. Siapa? Nabi Muhammad, Rasul kita. Karena Nabi Muhammad itu bukan diciptakan dari tanah biasa, gitu. Nabi Adam diciptakan dari tanah surga, Nabi Muhammad juga diciptakan dari tanah surga, tapi Nabi Muhammad itu memiliki setengah nur, cahayanya Allah. Makanya satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah secara langsung itu hanya Nabi Muhammad. Hanya Rasulullah yang bisa melihat Allah secara langsung. Nabi Musa nggak bisa. Dia hanya bisa bercakap-cakap dengan Allah. Salah satu mukjizatnya Rasul yang paling besar adalah melihat Allah, gitu.
melihat wajahnya Allah gitu. Sedangkan manusia yang lain nggak akan sanggup gitu. Nabi Musa aja sampai kepingin banget, ya Allah saya tuh pengen banget melihat gitu dirimu engkau Allah itu kayak ngapa. Yakin kata Allah gitu. Di sebuah riwayat gitu saya baca sebuah hadis, yakin kamu mau melihat aku gitu. Yakin aku pengen melihat Allah gitu. Emang sanggup gitu. Ya sanggup aja lah, saya kan nabi, saya kan utusan kamu gitu ya. Coba kamu naik ke gunung, naik ke gunung tuh. Nah setelah naik ke gunung, Nabi Isa bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Yakin masih pengen lihat itu? Masih ya Allah, saya pengen lihat engkau gitu. Nah saya itu Allah membuka sedikit, cuma sedikit ngelongok sedikit aja, ngintip-ngintip doang gitu. Habis itu Nabi Isa kenapa coba? Pingsan teman-teman. Nggak kuat ngelihat Allah gitu. Nabi Isa sampai pingsan ngelihat Allah. Udah ya udah nggak melanjutkan lagi karena manusia hambanya itu pingsan gitu sampai besoknya gitu Nabi Isa sadar gitu, kok masih silau, mataku masih silau gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak gitu, karena memang Nabi Muhammad adalah separuh aku kata Allah. Separuh aku, dia memiliki nur cahayaku gitu. Jadi hanya Nabi Muhammad lah satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah gitu. Dan kita insya Allah bisa melihat Allah di suatu hari nanti di surganya kalau Allah berkehendak, dapat kesempatan yang istimewa insya Allah gitu. Nah, sholawat ini kegunaannya apa? Sholawat macam-macam bentuknya, ada sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat apapun itu gitu. Sholawat intinya sholawat adalah kata-kata yang mengagungkan Rasul. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setiap sholawat itu ada magnet rezekinya. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih ya gitu. Kalau orang di luar sana bilang, kok kalau Sayyidina mah kamu berarti orang NU. Kalau nggak pakai Sayyidina gitu. Kalau nggak pakai Sayyidina berarti kamu orang Muhammadiyah gitu. Kalau saya menamai diri saya orang MR gitu. HMR selawatnya pakai apa gitu. Nah, kadang-kadang ada Sayyidina, kadang-kadang enggak gitu. Kenapa ada riwayat selawat yang pakai Sayyidina, terus kemudian ada selawat yang enggak pakai Sayyidina? Nah, mau diceritain nggak teman-teman? Nah, saya ceritain sedikit ya. Jadi Rasulullah sendiri itu malu kalau dipuji-puji. Nah, Sayyidina itu artinya junjungan. Ya Allah, sampaikan salamku kepada junjunganku Nabi Muhammad gitu kan. Nah, Rasulullah dengar, udahlah nggak usah pakai Sayyidina gitu. Rasulullah yang melarangnya. Nah, itu jadi sebuah hadis, benar gitu, karena saat itu ada Rasulullah sendiri yang melarangnya. Kemudian Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, ada sahabat yang sholawat tapi pakai Sayyidina. Nah, saat itu masih pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar mendengarnya tapi tidak melarangnya sama sekali. Terus ada sahabat yang bilang, wahai Abu Bakar, itu sholawatnya pakai Sayyidina. Kan waktu Rasulullah masih hidup, beliau nggak mau kalau dikasih Sayyidina gitu. Nah, sahabatnya bilang kayak gitu. Tapi Abu Bakarnya bilang gitu, biarkan saja, dia kan memuliakan Nabi Muhammad itu memang junjungan kita gitu. Lalu apa salahnya kita juga memuliakan pakai kata Sayyidina? Beliau udah wafat ini, beliau pasti tetap mengizinkan lah, nggak apa-apa gitu. Abu Bakar bilang seperti itu. Jadi sama-sama benernya, nggak boleh diperdebatkan gitu. Ini tidak bisa diperdebatkan gitu, ya kan? Sayyidina adalah bentuk kita memuliakan Rasul gitu. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak. Pakai pun benar, enggak pakai pun benar gitu ya. Dua-duanya insya Allah mengandung kebenaran. Dan misalnya yang pakai Sayyidina adalah bid'ah, enggak, insya Allah saya percaya enggak, karena kita di sana kalimatnya adalah Sayyidina artinya junjunganku gitu kan. Memang Nabi Muhammad junjungan kita kok gitu. Nah, kalau lupa ya nggak apa-apa juga gitu, bukan sebuah dosa yang besar gitu, bukan dosa besar gitu ya. Dan ini bukan dosa, malah dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Rasul. Tujuannya apa? Agar membuka keran saluran rezeki kita gitu. Nah, barang siapa yang bersolawat satu kali ya teman-teman, barang siapa yang bersolawat satu kali, Allah itu akan bersolawat untuknya 10 kali. Nah, kan malam ini teman-teman mendengarkan dan kita sholawat bareng-bareng, hitung jumlah sholawatnya yang Bunda Susan ucapkan. Ada lebih dari 10 kan, ya kan? Satu sholawat aja Allah akan ngirim kita 10 kali sholawat. Wah, salam dan keselamatan untukmu wahai Susan, salam dan keselamatan untukmu wahai Pita. 10 kali kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cuma satu kali dibalas sama Allah 10 kali gitu kan. Itu tandanya Allah lebih mencintai kita gitu kan. Nah, sholawat ini adalah password pembuka pintu syafaat.
ya, membuka pintu syafaat. Kalau teman-teman mau dapat syafaatnya Rasulullah, maka perbanyak sholawat. Ya. Nah, magnet rezeki itu mengajarkan apa? Sholawat hakul mubin, ya kan? La ilaha illallah 100 kali. Nah, 100 kali dibalas sama Allah, 1 kali 10 berarti 100 kali 10 jadi 1000 sholawat. Nah, dilipat gandakan kan gitu. Ya, Allah melipat gandakan apa amalan-amalan kita yang bisa membuat Allah itu ridho dan berkenan. Itu Allah itu melimpahkan solusi dan rezeki di jalan yang tidak terduga. Salah satunya adalah jalan sholawat gitu ya. Kemudian tangga yang ketiga. Tangga yang ketiga ini teman-teman adalah sedekah, investasi abadi. Investasi abadi ya. Sedekah itu adalah investasi abadi penarik rezeki. Teman-teman sedekah 1 kali, entah dimanapun itu, sebelum ikut RFFLOP ya, entah sedekah apapun itu gitu. Nah, Allah itu akan memberikan istilahnya sedekah itu kan benih ya, ya kan banyak hadis-hadis yang sering saya share di hari Jumat gitu. Sedekah itu kan seperti benih. Nah, ketika teman-teman bersedekah misalnya Rp1, itu seperti nancepin benih 1 celep di sini gitu. Kemudian teman-teman sedekahnya dibanyakin 1 juta gitu. Nancepin benih 1 juta. Dan teman-teman sedekah buat RFFLOP itu sedekah juga gitu kan. Masuk ke ruang belajar itu sedekah. Sedekahnya siapa ya teman-teman sendiri gitu. Menyedekahi diri kita sendiri. MR Box menyedekahi diri kita sendiri gitu. Setiap uang yang kita keluarkan di jalannya Allah itu disebut sedekah. Meskipun itu teman-teman belanjakan, keluarkan dengan anak ya, untuk pendidikan anak, itu juga sedekah. Ya, biaya investasi ilmu itu sedekah. Pokoknya mendidik anak, membeli buku, membeli tas itu sedekah, gitu. Kan? Jangan salah teman-teman, asalkan niatnya bener dulu, jangan asal beliin. Ya udah, Bu beli buku, beli tanpa bilang bismillah. Ingat ya teman-temannya. Segala sesuatu Ustadz Nas bilang dunia ini adalah terlaknat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terlaknat keseluruhannya, kecuali apa yang ditujukan untukku Allah gitu kan. Kecuali apa-apa itu ditujukan untukku, dariku, dan kembali kepadaku. Berarti artinya apa? Setiap kali kita mengeluarkan uang, selain dengan rasa bangga dan bahagia, kita harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau beli buku buat anak. Bismillah saya mau beli tas. Bismillah saya mau beli sepatu. Semoga investasiku untuk anak bisa mendapatkan kebaikan dan kembali kepadaku. Dilipat gandakan olehmu ya Allah. Pakai afirmasi, cobain. Cobain gitu. Sudah pernah belum? Nah yuk teman-teman beliin buku ini itu gitu. Bertahun-tahun untuk anak kita ya. Beli seragam, pakai afirmasi, mengeluarkan uangnya. Sudah pernah atau belum? Ayo ketik-ketik. Pernah belum? Ya. Nah, boleh nih ramai-ramai ketik, ramai-ramai ketik. Oke, kalau yang sudah kelewat, nggak apa-apa kelewat ya, kita minta ampun sama Allah. Ya, kalau nggak yang sudah ingat maksudnya artinya saat ini kita tahu ilmunya, mulai hari ini berarti kita praktekkan. Setiap mengeluarkan uang, tolong afirmasi. Kalau untuk ilmu ya, ilmu belajar ke RFF, belajar ke terapi sadar nafas, bentuk belajar anaknya gitu kan. Bilang sama Allah pakai afirmasi, ya Allah saya bayar uang kuliah sekian juta gitu untukmu. Jadikan ilmu yang didapat olehku atau jadikan ilmu yang didapat oleh anakku gitu. Menjadikannya anak yang pintar, minta apa aja LOP di situ gitu. Kemudian anakku kelak menjadi seorang yang sukses, uangnya banyak, ingat sama ayah ibunya gitu teman-teman ya. Dicoba, silahkan dipraktekkan gitu. Setiap rupiah yang teman-teman keluarkan untuk investasi belajar, siapapun orangnya, termasuk diri teman-teman sendiri. Ya Allah, saya masuk kelas RFFLOP dengan investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya keluarkan uangku dengan bahagia untukmu, karena ini juga uangmu ya Allah, maka lipat gandakanlah. Saya undang malaikat pembawa rezeki. Gitu. Pahalanya itu akan mengalir terus. Di dunia iya,
sampai akhirat ikhtiar. Dan nanti teman-teman akan bisa memasuki surga lewat salah satu pintu surga yang namanya pintu sodakoh, babu sodakoh. Surga itu memiliki 7 pintu. Salah satunya namanya babu sodakoh. Ada juga pintu yang untuk orang-orang yang rajin memberikan salam, babu salam gitu kan. Nah, itu dia ya teman-teman. Kemudian suaranya lirik. Ya mungkin sinyalnya Bunda ya. Kemudian tangga yang keempat. Tangga yang keempat adalah mengenal Allah ya. Mengenal Allah dengan baik. Mengikuti sirah. Mengikuti sirah. Sirahnya siapa? Sirah nabawiyah, nabinya Allah yang paling mulia gitu. Siapa sih? Leadership. Mengikuti gaya keteladanan leadershipnya Rasulullah gitu. Karena CEO komisaris event organization yang paling hebat di dunia adalah Rasulullah. Leadershipnya Rasulullah itu terpercaya. Kerjanya Rasulullah itu paling baik dan paling benar gitu. Spiritual entrepreneur itu Rasulullah. Ya. Meneladani Nabi. Ya. Meneladani sikap beliau. Ya. Memberi keberkahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya dalam berbisnis saja, tetapi ya dengan hal-hal yang lain sebagai ibu rumah tangga juga misalnya kan kita tetap harus mengikuti. Bukan saya kan ibu rumah tangga, Rasulullah kan cowok. Leadership yang mana yang harus saya ikuti gitu. Rasulullah juga mengajar kok, ngajarin untuk para perempuan gitu kan. Kan Rasulullah punya surat yang istimewa namanya An-Nisa. Rasulullah mengajarkan perempuan saat haid bersih-bersih gitu kan. Yang mengajarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah juga membolehkan seorang perempuan ketika sedang haid itu membaca Al-Qur'an, boleh tanpa harus pegang mushaf gitu kan. Rasulullah yang mengajarkan, bukan Bunda Susan, bukan Bunda Vita atau Pak Nas gitu kan. Makanya ketika ada yang tanya, Bun saya kan mau garpu tala, tapi kan saya sedang haid, berarti saya nggak bisa garpu tala. Bisa gitu. Minta orang lain bukain mushafnya kalau memang itu mushaf gitu. Kalau bukan mushaf ya misalnya ya Al-Qur'annya ada huruf Latinnya, kemudian ada terjemahan bahasa Indonesia, itu bukan mushaf murni, itu boleh dipegang gitu kan. Nah teman-teman bisa buka Al-Qur'an lewat HP ya. Baca Al-Qur'an itu boleh, bukan amalan yang harus berhenti ketika kita sedang haid gitu ya. Baca Al-Qur'an lewat HP atau dengerin murotal gitu. Itu akan membantu kita untuk mengikuti sirah ya, sirah sang pedagang hebat Rasulullah gitu. Nah, kemudian tangga yang kelima, tangga yang terakhir adalah tawakal. Tawakal ditambah ikhtiar itu akan menjadi keseimbangan langit dan bumi. Gitu. Tawakal kan artinya kita berserah kepada Allah. Pasrahnya bukan diam, tapi pasrah yang disertai dengan ikhtiar. Ada gerak-gerak menjemput di sana gitu. Ada gerak langkah kaki kita. Bagaimana kita mau menjemput keajaiban kita gitu kan. Misalnya Magnet Rezeki mengajarkan sebuah pola bahwa keajaiban itu dijemput kan gitu. Lah menjemputnya bagaimana Bunda? Dengan mengamalkan 10 jurus dasar Magnet Rezeki. Misalnya dengan RFF. RFF apa sih prakteknya? Berarti sholat, ibadah ya kan. Nah itu RFF merilis. Apalagi sih gitu. Terapi sadar nafas itu juga RFF merilis gitu. Nah, itu adalah sebuah cara-cara kita, gerak-gerak kita gitu untuk mengikuti Rasulullah, kemudian menjaga keseimbangan ikhtiar langit dan bumi. Jangan hanya belajarnya ilmu marketing dunia, belajar bagaimana cara main Facebook, main WhatsApp, main Instagram, kemudian main TikTok, live terus itu. Saya melihat ada yang berjam-jam betah nge-live itu apa gitu. Ada seorang influencer gitu. Ketika saya bangun tidur dia sudah nge-live. Kemudian saya kerja, dia masih nge-live. Terus saya pulang kerja, masih live juga. Kemudian saya tidur siang masih nge-live. Sampai saya maghrib, mau sholat maghrib gitu, dia masih nge-live gitu. Jadi 12 jam ngejar uang. Masya Allah. Orangnya sama, masih di depan kamera gitu. Meskipun kameranya ganti-ganti mungkin ya karena batunya habis gitu. Tapi saya heran kok bisa gitu. Nggak mempedulikan
yang lain-lain gitu. Nah ini kan pekerjaan pokok saya seperti ini mencari uangnya. Tapi apa iya pekerjaan pokok mencari uang itu harus 12 jam tanpa henti? Malah dia bilang sendiri, mata saya ini sampai bengkak ya gara-gara nge-live 1 malam penuh gitu. Ya salah sendiri. Siapa suruh nge-live-nya terlalu lama gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi tangga yang kelima itu tawakal disertai dengan ikhtiar, tapi jangan yang berlebihan gitu. Ya kan? Nah suatu hari ada sebuah cerita dari Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sedang pergi ya berdagang dengan teman-temannya. Ya. Dalam sebuah riwayat hadis Tirmizi itu Rasulullah itu bilang melihat temannya gitu kan bawa onta gitu, dagang kan naik onta. Nah, setelah itu Rasulullah berhenti di sebuah kedai mau makan dulu ceritanya, mau makan dulu. Setelah mau makan Rasulullah mengikat ontanya. Kemudian melihat temannya itu diam aja, ontanya ditaruh di situ si onta sedang diam. Terus Rasulullah bilang, itu ontanya kok nggak diikat gitu, nanti dia kabur loh. Kan engkau mengajarkan ya Rasulullah bahwa kita harus tawakal sama Allah. Saya udah menyerahkan onta ini ke hadiratnya Allah. Saya nggak usah ngikat lagi onta ini. Saya percaya Allah akan menjaganya. Bukan kayak gitu. Langsung digambar gitu. Tawakal itu bukan kayak gitu. Harus ada kerja-kerja yang mengikuti. Kalau onta kamu nggak mau kamu ikat, dia kabur. Nanti kamu pulang mau naik apa gitu. Rasulullah bilang kayak gitu kan. Ibaratnya rumah ya. Rumah kita itu lingkungan saya aman-aman saja nggak usah dikunci gitu. Ya bukan kayak gitu juga gitu. Yang namanya tawakal itu tetap harus diiringi dengan usaha langkah-langkah untuk memproteksi diri kita gitu ya. Kemudian jangan hanya berdoa, ya Allah turunkan harga beras, ya Allah turunkan harga pupuk, tapi tidak ada tindak lanjut. Maksudnya bilang ya Allah turunkan harga beras, tapi kerja-kerjanya kita gitu mengeluh gitu kan, ikhtiarnya tidak bertawakal dengan menambah ibadah gitu kan ya. Nah kayak gitu Allah nggak suka gitu. Allah minta, ya Allah turunkan harga beras, turunkan harga sembako, ya Allah saya mau uang 100 juta, ya Allah saya mau bangun rumah, ya Allah saya mau usaha saya banyak pembelinya, ya Allah saya mau keluarga rumah tangga harmonis sakinah mawadah warahmah, tapi nggak ada kerja-kerja yang mengikutinya, garis kebenarannya masih tinggi, perisainya masih tebal, dikasih tahu ngeyel, cermin ajaibnya masih burem gitu, jendelanya masih burem, cermin ajaibnya nggak mau melihat cemongnya di mana. Kan kayak gitu ya, tidak ada kerja-kerja yang mengikuti ya nggak bisa gitu. Ibaratnya kayak ngimpi kali ya gitu. Mimpi kali ya, impian dengan mimpi beda gitu. Kalau impian kita pasti mau ngejar, tapi kalau mimpi berarti hanya sekedar halu gitu. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, Bunda, LOP itu apakah sama dengan halusinasi? Ya nggak sama gitu. LOP itu proyeksi. Kalau halusinasi kita berangan-angan. Andaikan aku punya mobil, itu berangan-angan. Tapi kalau LOP diiringi dengan gerak langkah gitu. Nah, jadi seimbang ya. Karena magnet rezeki itu mengajarkan tawakal itu harus dengan ikhtiar. Ikhtiar tanpa tawakal itu seperti orang yang sombong gitu kan. Nah, gabungkan keduanya agar rezeki mengalir deras gitu. Jadi ini 5 anak tangga ini ibarat eskalator rezeki ya. Kalau mau ultimate lagi gitu, teman-teman gabungkan juga dengan zikir pagi, petang gitu kan. Zikir sehari-hari, kemudian sikap-sikap yang spiritual meter ke kanan, terus minta berdoa. Nah, teman-teman jangan tinggalkan doa kickback. Mendoakan orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain dalam doanya teman-teman semuanya. Doa itu jangan egois. Kalau meminta kepada Allah sertakan orang lain. Gitu. Ya, kalau doa yang egois, ya Allah saya minta 100 juta. Nah, itu doa egois untuk diri sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman minta, ya Allah saya minta LOP teman-teman semuanya itu ada yang cepat terkabul gitu. Tiba-tiba pemerintah berubah pikiran. Ya kan yang merubah pikiran manusia siapa sih? Kalau bukan Allah gitu kan. Nggak jadi bikin pajak ya, majekin kondangan dipajekin nggak jadi, bisa kok gitu. Ya Allah saya mau ya pemerintah Indonesia membatalkan semua pajak-pajak yang memberatkan, membuat tidak ringan ya, tidak ringan kami sebagai rakyat kecilnya. Muliakan bahagiakan dia ya Allah, ya sadarkanlah dia ya Allah, tarik dia kembali ke jalanmu, doakan gitu ya. Jadi doanya jangan egois buat minta diri sendiri. Bunda saya mau 100 juta ya Allah, saya mau rumah yang bagus, saya mau mobil putih, saya mau ini, saya mau itu, tapi mengabaikan orang yang lain dulu gitu
Nah, ya teman-teman dicoba seperti ini karena dengan hal membuka kickback gitu, teman-teman bisa akan mendapatkan cause effect ya, sebab akibat ya, efek sebab akibat ya, sebab teman-teman berdoa maka akibatnya teman-teman ajaib ya, tapi sebab akibat yang tanpa logika gitu. Nah, karena spiritual dari magnet rezeki ini setiap tangga ini tadi yang kita sudah mengetahui bersama, bila dijelaskan dengan logika manusia biasa, mana mungkin sih sedekah saya mengeluarkan uang tiba-tiba saya mendapatkan uang 100 juta, logikanya nggak mungkin. Mana mungkin sih saya berbisnis gitu kan, ibaratnya saya hanya ijazah SD tiba-tiba saya jadi CEO pemilik perusahaan, banyak kok gitu dengan cara-cara yang ajaib seperti itu. Nah, ini adalah sebuah hal call to action teman-teman. Bagaimana teman-teman memberikan tindakan-tindakan yang nyata, beraction gitu, supaya memperoleh rezeki yang halal dan berkah gitu ya. Jadi ini adalah konten yang menekankan kepada prosperity, kesuksesan dan glory gitu ya teman-teman. Glory kalau orang Jawa bilang gitu. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah gitu. Kalau teman-teman tahu yang namanya zodiak ya, horoskop gitu. Nah, kadang-kadang zaman kita muda dulu gitu mau lihat rezeki yang baik itu suka melihat ramalan bintang. Leo hokinya apa? Scorpio hokinya apa gitu kan. Wah, kayaknya Bunda Susan ini bintangnya adalah Leo karena lahirnya ada di bulan Agustus yang sebentar lagi mau milad tanggal 14 diperingati pas hari pramuka. Maka senyum-senyum Bunda Susan. Kalau peringatan hari pramuka saya ingat Bunda Susan. Nah, gitu. Maka hokinya kayak anak pramuka. Anak pramuka itu rajin, terampil, riang dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja. Dasa Dharma gitu ya. Nah, kayak gitu gerak-gerak langkahnya. Bunda Susan ini zodiaknya Leo, maka horoskopnya cocoknya rumahnya di utara. Tapi ternyata rumah yang di utara itu, yang madhabnya utara, kalau orang Cina bilang, wah nggak hoki gitu. Nah, kalau Islam tidak mengajarkan ya tentang yang namanya percaya sama zodiak. Tapi Islam mengajarkan harus percaya sama zodiaknya Al-Quran. Gitu. Apa zodiaknya Al-Quran? Horoskopnya Al-Waqiah mengatakan bahwa kita kalau baca Al-Waqiah setiap hari minimal 2 kali aja dijamin nggak akan miskin ya gitu. Baca Al-Baqarah setiap hari aja dijamin rumahnya nggak akan kemasukan jin gitu ya. Kemudian baca surat Al-Mulk Ar-Rahman ya, setiap mau tidur ya, akan dijamin penjagaannya, umur yang panjang, diberi kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah pesan horoskop yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengajarkan ramalan-ramalan yang banyak sekali yang terbukti sekarang karena ilmu sains Al-Quran itu tidak pernah kadaluarsa, itu selalu up to date gitu. Karena ini adalah sebuah buku karangannya Allah sendiri, karangannya yang menciptakan bumi, langit, semesta dan semuanya gitu ya teman-teman semuanya. Jangan seperti mencharge HP ya, semangat ibadah itu ketika sedang low baru dicas biar on. Saya futur nih masuk ke RFFLOP kemudian udah ajaib nih keluar gitu ya. Jadi harusnya kita itu seperti power bank ibadahnya ya, bisa mengecas semangatnya orang lain. Jangan hanya seperti cas-casan HP ya, ketika HP low baru kita cas semangat buat diri kita sendiri. Tapi jadilah teman-teman, jadilah power bank supaya bisa ngecas buat keajaiban memotivasi orang lain ya. Doa itu kayak aplikasi delivery, kalau tidak kunjung sampai cek dulu, misalnya doa saya, NOP saya tak kunjung sampai, itu kayak delivery order gitu ya. Pesanan saya, paket saya sampai di mana, cek tracking membernya. Cek teman-teman hatinya bagaimana ya. Sudahkah baca bismillah, sudahkah mentauhidkan Allah, sudahkah jurus mana rezeki dijalankan, sudah sholawat, apa passwordnya, apakah passwordnya benar apa enggak, kan kayak gitu ya. Nah, sebelum saya mau limpahkan kembali menutup perjumpaan kita pada kajian malam hari ini, saya punya sebuah pantun. Pantun dulu deh. Mau pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli semangka, Cakep. jangan lupa baca bismillah. Cakep. Rezeki bukan dicari jumlah banyaknya,
tetapi Cakep. yang sampai ke akhirat membawa berkah. Ya. Ya, rezeki terbaik yang bikin kita makin sayang masjid, bukan makin sayang ke mall. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah selesai ilmu kita pada malam hari ini, tepat hampir jam 9 malam. Saatnya kita melakukan riyadah amalan al-waqiah, membaca horoskop rezeki. Membaca horoskop rezeki kita ya, al-waqiah berjamaah bersama dengan salawatan dan teman-temannya, Asmaul Husna dan lain sebagainya. Oke, yang mau wudhu silahkan wudhu dulu. Sekarang waktu dan tempat. Kalau nanti ada pertanyaan ya silahkan dikirim setelah akhir sesi kajian ya. Kita kembalikan lagi kepada gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Silahkan Bunda Susan. Terima kasih. Puja Jiwa